Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur di pagi yang berbahagia ini yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah. Kita masih dibisakan melalui wasilah Tuan Syekh untuk sama-sama menjaga keistiqomahan kita semua dalam amalia pecinta kesucian jiwa ini, yaitu manaqiban. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Tuan Syekh Pangarsa Abah ketika bulan lalu, ketika manaqib pusat, di antara manqobah bulan ini adalah Tuan Syekh itu diceritakan memakai pakaian yang begitu indah, begitu mahal, begitu luar biasa dalam manqobah. Dan manqobah tersebut sangat juga berlaku dan berlaku kata pengarsa Abah kepada Tuan Syekh setiap zamannya. Artinya setiap kita baca manaqib, baca manqobah Syekh Abdul Qadir Jilani, itu pula kita telah membaca manqobah Syekh Mursyid fi hada zaman, yaitu zaman ini di pengarsa Abah. Di antaranya beliau mengatakan pakaian yang dimaksud itu bukan hanya pakaian lahiriah yang beliau pakai. Ketika ada orang yang meminta, maka beliau kasih. Bukan itu kata Abah. Bukan pakaian yang Abah pakai, kata seperti itu. Ternyata yang dimaksud dalam pakaian dalam manqobah yang kita baca tersebut di bulan ini khususnya, di antaranya Abah menegaskan yang dimaksud pakaian adalah DKM. Apa itu DKM? Zikir, khotaman, manakiban. Artinya, amalia pecinta kesucian jiwa yang telah kita dapati ini, yang Allah berikan kepada kita, yang telah kita dan akan sedang selalu kita laksanakan ini. Sebagaimana saya juga teringat salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengatakan yang artinya kurang lebih seperti ini. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri. Dan akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan dari Allah agar mereka selalu ingat kepadanya. Itulah diantaranya surat Al-A'raf ayat 26. Yang mana pangersa juga tadi kita bahas dalam manqobah, Tuan Syekh mengatakan pakaian yang beliau pakai begitu indah, begitu mahal, dari intan, dari perak dan sebagainya. Ternyata yang dimaksud adalah pakaiannya itu amaliyah keseharian beliau. Dan amaliyah keseharian yang beliau lakukan itu akan menimbulkan atau menghadirkan yang namanya takwa dalam diri kita semua. Kalimat takwa adalah la ilaha illallah yang sudah kita dapati dari kolbu orang yang dipilih Allah. Min kolbin taqiyyin naqiyyin mimma Allah. Dari hati, dari kolbu yang takwanya sangat sempurna dan hatinya sudah bersih daripada selain Allah. Itu adalah hati Syekh Mursyid. Begitu diantaranya dalam kitab Miftahus Sudur yang ditulis oleh Pangarsa Abanom. Jadi pakaian takwa ini adalah pakaian yang sangat terindah. Mengapa? Kalau hanya pakaian lahiriah, kita tahu Ibu Bapak rahmati Allah. Pakaian lahiriah kita, seindah-indahnya kita berpakaian mahal, katakanlah mentereng, begitu indah menutup aurat kita, dan itu memang perintah Allah. Tapi jangan pernah kita lupakan, ada pakaian yang Allah juga perintahkan, apa? Menutup batin kita. Di antaranya daripada hal-hal yang menjauhkan dan melupakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita telah dapati. Jadi kita bukan hanya memakai pakaian lahiriah begitu indah, sebagaimana Abah, Masya Allah, lahiriah beliau begitu indah, begitu luar biasa, haibahnya luar biasa. Tapi pakaian yang lebih dahsyat adalah hati sanubari kita, hati sanubari Syekh Mursyid yang telah diberikan ketakwaan tersebut, benih-benih takwa kepada kita semua melalui talqin dzikir. Karena Nabi juga mengatakan, bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillah, kata Nabi, haitsu ma kunta.
Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Demikian riwayat Imam Tirmidzi dari Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi kita yang telah mendapat hak talqin dzikir dari Syekh Mursyid, inilah kalimat takwa. Ketika seseorang mendawamkan kalimat ini, la ilaha illallah, dengan syarat tadi di awal, kalimatnya bukan hanya sekedar di lisan, tapi ia telah dapati dari hatinya seorang Syekh Mursyid. Sebagaimana kami teringat dalam sebuah riwayat hadis juga yang di dalam kitab Miftahus Sudur, Nabi mengatakan, inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinu taqwa qulubul arifin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya segala sesuatu ada sumbernya. Dan sumber ketakwaan adalah di dalam kolbu, di dalam hati orang yang arif, yaitu Syekh Mursyid. Dan kita telah mendapatkan kalimat itu tersebut, bukan hanya dari segala lisan kita ucapkan, tapi dari hati orang yang bertakwa di sisi Allah, yang benar-benar sempurna, yaitu Syekh Mursyid, melalui talqin dzikir. Maka dengan pakaian ini, pakaian takwa secara lahir dan batiniah khususnya ruhani yang kita dapati adalah menjadikan kita indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha indah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat juga Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha ta'ala jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu sangat indah dan Allah Ta'ala menyenangi keindahan. Riwayat Muslim dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, pakaian keindahan yang kita pakai secara lahiriah tidaklah bernilai di sisi Allah walaupun dengan perak emas sekalipun, kalau hati kita belum dipakai yang namanya pakaian takwa. Nah, pakaian takwa ini yang menjadikan manusia bisa taat hidupnya kepada Allah dalam syariat agama Nabi Muhammad SAW. Maka memang puncak dalam amalia pecinta kesucian jiwa kita ini adalah manut, ikut, ittiba kepada Syekh Mursyid. Kenapa? Karena dengan ittiba, hakikatnya kita sedang mengikuti seluruh pakaian lahir dan batiniah yang Allah Ta'ala telah karuniakan kepada orang sempurna yang paling takwanya sempurna, yaitu Pangersabah sebagai mursyid kita. Jadi ketika kita ikut maklumat beliau, perintah atau berupa larangan beliau, khususnya dalam tadi DKM, zikir, khotaman, manakiban, yang kita jadikan amalia keseharian kita, kita ikut itu semua, itu menjadikan hati kita dipakaikan dengan pakaian yang begitu indah. Yang pakaian tersebut harus bisa kita hiasi untuk dalam akhlakul karimah maksudnya. Jadi di antara buah pakaian tersebut atau buah dzikir ini maksudnya adalah akhlakul karimah. La yasilu akhlak illa la yasulul makhluk illa khaliq illa bil akhlak. Tidak akan sampai hamba atau makhluk kepada sang khaliq kepada Allah kecuali dengan akhlak. La yasilu akhlak illa bimudawamati dzikrillah. Dan tidak akan bisa kita mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, kecuali dengan dawa memperbanyak ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaian yang indah ini yang telah Tuan Syekh berikan, Tuan Syekh karuniakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan untuk kita semua murid-murid Tuan Syekh, murid-murid Syekh Mursyid fi hadzal zaman, harus bisa kita jaga ibu bapak rahmati Allah, sehingga aurat batin kita tidak terbuka begitu saja. Karena untuk menutup aurat batin kita, diantaranya tidak ada cara lain, harus melalui talqin dzikir dulu. Setelah itu baru kita bisa mengamalkan dzikirnya, yaitu jahar dan khofi sesuai tata cara Syekh Mursyid. Begitupun khotamannya yang menjadikan wirid andalan kita semua untuk tambahan menjadi sempurnanya amalia kita ini pun manakiban yang menjadikan kita bisa riyadhah, mencintai amalia Syekh Mursyid dalam manakiban ini, yang berkumpul bukan hanya kita sebagai ikhwan akhwat, tapi bukan hanya manusia maksudnya, tapi ruh-ruh suci yang disebut dalam tawasul katabah itu semua hadir. Begitupun ketika kita berkumpul sesama ikhwan wal akhwat, itu menimbulkan semangat ibadah dalam diri kita. Mengapa? Karena saya khususnya yakin setiap ikhwan akhwat Pangersabah pasti mempunyai nilai plus yang tidak kita punya atau saya punya.
Dan nilai plus tersebut entah dari istiqomah beliau, baik amaliyahnya, khidmah maliyahnya, atau ilmiahnya, ketika kita berkumpul, bermuajahah, baik langsung atau online seperti ini, tetap bisa memberikan manfaat. Mungkin pakaian kita, dalam akhlak kita mungkin masih kurang, ada ikhwan yang kuat akhlaknya, yang baik tata kramanya, dari segi ilmunya, bisa diberikan manfaat untuk orang banyak, atau hartanya, kita dekat dengan beliau, sowan dengan beliau. Begitupun murid-murid Tuan Syekh yang luar biasa, itu bisa menularkan bagi kita semua. Dan saya pun merasakan itu. Makanya Abah pun pernah mengatakan, Man talabal maula, fayatruku suhbatal masyayikh wal fuqara, والوصول إليهم يكون ذلك سبب رجوعه إلى مقام العمومية. Di antara kalam Tuhan yang ada dalam kitab Fadhilus Syuhur. Man talabal maula, kata Abah, barang siapa saja seorang murid, seorang salik yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Man talabal maula fayatruku suhbatal masyayikh wal fuqara wal wusul ilaihim. Di situ Abah mengatakan, tapi dia meninggalkan sohbah kepada syekh mursyidnya dan meninggalkan sohbah kepada fuqara wal wusulilahim, yaitu yang dimaksud orang-orang yang butuh kepada guru, yang maksudnya ikhwan wal akhwat, yakunu dzalika sababu ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Itu menjadi sebab orang tersebut, ikhwan tersebut yang sudah ditalqin, bisa kembali ke makom umum kalau dia meninggalkan berkumpul, bersohbah kepada syekhnya, dan bersohbah, berkumpul kepada para murid Tuan Syekh, kepada ikhwan akhwat. Nah, inilah untuk menjaga pakaian takwa kita adalah acara manakib seperti ini, baik offline maupun online. Agar tadi semangat antara ikhwan yang sudah diistiqomahkan oleh Abah, ada ikhwan mungkin yang belum diistiqomahkan, bisa menular dalam manaqib seperti ini. Dan pakaian kita, baik lahir maupun batin ruhaniyah kita, diantaranya bisa menyebabkan kita semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak melihat lahiriah kita, sekali lagi. Yang Allah pandang adalah batin, apa yang ada dalam hati kita semua. Dan hati kita telah diisi oleh namanya yang mulia. Telah diisi oleh talqin dzikir, oleh lisan yang termulia, yaitu Syekh Mursyid. Masuk ke dalam ruh kita, masuk ke dalam kolbu kita, menyatu dalam kulit, tulang, sumsum, daging, semua anggota lahiriah kita. Dengan harapan tadi, ketika kita mengamalkan dzikir ini, la ilaha illallah. Ketika kita mengamalkan dzikir khofinya juga, mengamalkan khotamannya juga, mengamalkan sholat sunnahnya, mengamalkan manakibannya juga, plus ditambah sohbah seperti ini, berkumpul dengan ikhwan wal akhwat, berkumpul dengan suan syekh, baik dalam sohbah kubro atau subro, diantaranya tadi, sekali lagi, menjaga kedudukan kita di sisi Allah dan menjaga pakaian takwa yang telah Allah balutkan ke dalam rahir dan batin kita ini semua. Maka sungguh indah ibu bapak yang dirahmati Allah. Keindahan toriko ini bukan hanya dari amaliyahnya, tapi keindahan toriko ini ketika kita bisa melihat wujud Syekh Mursyid secara langsung, yang merupakan keindahan yang Allah berikan sebagai sosok pewaris Nabi Muhammad SAW. Karena dengan Syekh Mursyid yang hidup, kita bisa melihat akhlaknya Nabi Muhammad, tata cara Nabi Muhammad dalam ibadah, berhubungan dengan manusia, dan itulah pakaian takwa yang sesungguhnya. Begitu indah kita lihat dari Tuan Syekh. Tutur kata beliau, penglihatan beliau, pendengaran beliau, jalan beliau, bicara, pokoknya semua aktivitas kita lihat dalam lahiriah Syekh Mursyid menunjukkan keindahan yang ada dalam hati sanubari beliau. Karena saya juga pernah mendengar ada salah satu kalam ulama, apa yang keluar dari lisan kita atau apa yang keluar dari perilaku kita yang kita lakukan sehari-hari, itu menunjukkan apa yang ada dalam hati sanubari kita. Contohnya seperti ini, kalau hatinya berisi susu, ya keluarnya susu. Hatinya berisi air zam-zam, keluarnya air zam-zam. Tapi mohon maaf, hatinya berisi air comberan, air got, air kotor, begitupun yang keluar dari katakannya pasti kotor, pasti caci maki, pasti merugikan orang lain. Nah, itulah yang dijauhkan, yang dihilangkan sifat tersebut, sifat jelek-jelek tersebut, bahkan sifat dajjal, yakni pembohong yang pernah kita sampaikan, pernah sampaikan, itu dihilangkan melalui talqin dzikir. Maka tugas kita diantaranya harus mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah ini untuk menjaga keindahan tersebut. Karena Allah Maha Indah. Innallahal jamil yuhibbul jamal.
Allah sangat indah dan sangat menyenangi keindahan. Dan keindahan yang paling indah sekali lagi adalah ketika orang melakukan amaliyah bukan hanya dengan lahiriahnya saja, tapi batinnya juga. Lahiriahnya indah, batinnya pun indah. Batinnya indah, lahirnya pun indah. Maksudnya, hatinya dia dipenuhi dengan ingat kepada Allah. Pun lahiriahnya dia dibaluti dengan akhlakul karimah yang indah. Inilah mudah-mudahan hal ini yang dapat kita laksanakan, bisa kita istiqomahkan terus sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada, sekali lagi buat rahmati Allah, tidak ada, harus kita yakini, tidak ada amalia yang terindah, terdahsyat, dan paling sempurna dibanding torikoh yang sedang kita jalani ini. Inilah di antara adab kita kepada Tuhan Syekh, yaitu meyakini kedudukan Tuhan Syekh, kedudukan Pangersa Abah khususnya sebagai mursyid kita di zaman ini merupakan makom tertinggi, wilayah kewalian tertinggi. Tidak ada makom tertinggi di saat ini selain kewalian yang telah yang telah Allah berikan kepada Pangersa Abah sebagai sultan aulia, sebagai murabbi ruhina, sebagai mujaddid fi hada zaman, yang memperbarui iman kita semua, khususnya iman-iman umat dan hamba di akhir zaman ini. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukurlah sepenuh langit dan bumi. Allah telah mengaruniakan kita untuk bertemu dan berguru dengan seorang yang sangat mulia di sisi Allah di zaman ini. Tugas kita hanya tinggal berkhidmah dengan beliau, yakni dengan mengamalkan sebaik mungkin, khususnya berkhidmah baik dengan ilmu kita, atau dengan amal kita, atau dengan maliyah kita, harta yang Allah titipkan, serahkan itu semua kepada Pangersa Abah sebagai mursyid kita. Kalau belum bisa semuanya, paling tidak pelan-pelan kita mengikuti beliau, manut perkataan beliau, ikut dalam maklumat beliau, dan paling tidak sekali lagi kita maksimalkan khidmah dengan Abah, sekali lagi bukan karena apa-apa, karena dalam rangka kita bersyukur kepada Allah melalui Tuan Syekh Guru kita, karena beliau telah memberikan pakaian terindah bagi murid-muridnya, yakni dengan talqin dzikir la ilaha illallah. Semoga Allah menjaga kita semua dalam kesucian jiwa ini, dan Allah menambah terus kebersihan hati kita, membersihkan apapun yang kotor baik lahir maupun batin kita, sehingga kita pulang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yang bahagia dunia akhirat dengan karamah barokah Pangersa Abah. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.